Oke semuanya, kembali lagi bersama Pras TV. Sorry ya coy, Mimin telat upload ya guys ya, karena ada kendala gadget Mimin lagi rusak. Nah, karena sekarang sudah oke, mari kita gaskan dan durasinya agak diperpanjang ya guys ya, untuk melunasi hutang Mimin. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Swallow Star. Mimin mau mengingatkan sekali lagi bahwa ini merupakan spoiler yang diambil dari novelnya, dan mungkin akan ada perbedaan dengan yang ada di animasi Donghuanya, seperti halnya nama karakter dan juga yang lainnya. Lalu untuk video dan gambar, ini hanya footage atau ilustrasi. Nah, bagi yang belum nonton spoiler sebelumnya, nih ada di atas, atau cek aja di profil channel ini ya guys ya. Oke, langsung saja. Melanjutkan cerita sebelumnya. Menurut perkataan Dylan, seorang jenius dari alam rahasia primal atau purba biasanya menjabat sebagai pengawas yang jabatannya setara dengan ketua bidang. Karena banyaknya oknum yang ingin memegang kendali seluruh pasukan ini, maka dari itulah diutus pejuang jenius di level tuan domain oleh perusahaan semesta virtual untuk mengawasi setiap pekerjaan ketiga bidang tersebut. Meskipun level dari utusan jenius ini hanya di level tuan domain, seluruh staf dan eksekutif ketiga bidang cabang Kekaisaran Qianwu ini tidak akan berani terhadap Lo Feng. Bagaimana tidak, Lo Feng merupakan jenius yang berasal dari perusahaan semesta virtual, belum lagi ia menempati alam rahasia primal atau purba. Dengan semua status ini, Lo Feng akan dapat mengawasi segala kekuatan cabang dari perusahaan semesta virtual yang berada di Kekaisaran Qianwu. Misi pengawasan ini akan berakhir ketika Lo Feng mencapai level Tuan Sektor atau World Master. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kekuatan militer dari setiap kekaisaran merupakan suatu kerahasiaan yang sangat tinggi. Maka dari itu, untuk menambah amunisi kekuatan ini, perusahaan semesta virtual membentuk semacam kerjasama dari seluruh kekaisaran untuk mengembangkan kekuatan ini dengan membentuk beberapa bidang. Akan tetapi, di setiap tempat di seluruh alam semesta ini, biasanya akan ada saja oknum yang ingin menguasai kekuatan tersebut. Dengan begitulah, perusahaan semesta virtual mengirim jenius mereka agar dapat menjalankan misi pengawasan di kekaisaran asal mereka. Nah, karena Lo Feng berasal dari Kekaisaran Qianwu, maka dari itu Lo Feng akan mengemban tugas mengawasi kekuatan beberapa bidang di Kekaisaran Qianwu tersebut. Kemudian, berita tentang Lo Feng yang sudah mencapai level Tuan Domain atau Domain Master tersebar di seluruh alam rahasia Yuxiang. Seluruh pemuda jenius yang mendengar kabar Lo Feng, mereka semua terkejut karena ini merupakan tindakan gila. Bagaimana tidak, seluruh jenius di perusahaan semesta virtual di level universe tingkat 9 dapat menerobos kapanpun ke level Tuan Domain. Akan tetapi mereka tidak ingin melakukannya karena mereka perlu mempersiapkan fondasi yang kokoh agar dapat melangkah lebih jauh yang melebihi level undying. Dan juga jenius terlemah di level Tuan Domain yang berasal dari alam rahasia absolut saja sudah berhasil melewati level ke-8 jembatan surgawi. Sedangkan jenius terlemah di level Tuan Domain yang berasal dari alam rahasia primal atau purba sudah melewati level ke-10 jembatan surgawi. Maka dari itu, mereka sangat menyayangkan tindakan Lo Feng yang terlalu gegabah tersebut. Mungkin setelah Lo Feng menerobos ke level Tuan Domain, ia bisa saja dapat melewati level ke-8 jembatan surgawi. Namun, ia belum tentu dapat melewati level ke-9 bahkan ke-10 jembatan surgawi. Berita tentang ini juga sudah diketahui oleh rekan Lo Feng yang lain, yaitu Rongjun, Bolan, Wuka, dan yang lainnya. Mereka semua terkejut
dan mengatakan bahwa Lo Feng memang orang gila sesuai dengan reputasinya. Bayangkan saja, normalnya pemuda di level universe mempertahankan posisi ini setidaknya lebih dari 1000 tahun sebelum menerobos. Akan tetapi Lo Feng hanya memerlukan waktu sesingkat ini atau beberapa ratus tahun saja. Mereka pun juga merayakan keberhasilan Lo Feng yang berhasil menerobos tersebut. Menurut informasinya, dari 100 pejuang di level Tuan Domain Alam Rahasia Absolut, 39 dari mereka telah berhasil melewati level ke-8, 58 orang berhasil melewati level ke-9, dan 3 orang berhasil melewati level ke-10 Jembatan Surgawi. Kemudian dari 10 pejuang level Tuan Domain dari alam rahasia primal atau purba, 9 dari mereka telah berhasil melewati level ke-10 Jembatan Surgawi dan 1 orang melewati level ke-11. Dengan semua informasi ini, inilah alasan mengapa Lo Feng dipanggil sebagai orang gila, karena Lo Feng hanya baru saja melewati level ke-7 Jembatan Surgawi. Lalu ada juga pertempuran antar alam rahasia di level Tuan Domain dan akan diadakan setiap 1000 tahun sekali. Karena ada perbedaan kekuatan yang sangat besar di level Tuan Domain, Lo Feng akan berusaha keras untuk dapat bersaing dengan mereka semua. Dikatakan setiap 3 tingkatan level Jembatan Surgawi memiliki perbedaan kekuatan besar, yaitu 1-3, 4-6, 7-9, dan 10-12. Oleh karena itu, lompatan dari level ke-3 ke 4, 6 ke 7, dan 9 ke 10 memiliki kesulitan yang tinggi dan memerlukan kekuatan yang lebih tinggi dari saat menyelesaikan level sebelumnya. Bisa dikatakan tangga 9 ke 10 lebih sulit daripada gabungan tangga 1 sampai ke 9. Namun, Lo Feng tidak peduli tentang hal itu karena ia akan berusaha keras untuk dapat melewatinya dengan segera, karena yang terpenting adalah menyelesaikan permasalahan Hong. Alasan inilah yang membuat Lo Feng menerobos ke level Tuan Domain. Nah, karena Lo Feng telah berhasil menerobos, dengan begitu Lo Feng akan mungkin segera berangkat ke Kekaisaran Qianwu dengan segera dan menyelesaikan misi pengawasannya. Namun, tidak peduli berapa cepat kapal alam semesta milik perusahaan, Lo Feng akan memerlukan beberapa tahun untuk sampai ke sana. Dengan begitu, Dylan mengatakan ada cara lain untuk dapat langsung ke Kekaisaran Qianwu dalam waktu singkat. Mendengar itu, Lo Feng seketika terkejut dan penasaran bagaimana caranya. Dylan mengatakan cara itu menggunakan dunia dewa atau negara dewa. Sebelumnya, pada saat Lo Feng masuk ke alam semesta primal, seluruh pemuda jenius termasuk Lo Feng masuk ke dalam negara dewa atau dunia dewa untuk melewati jalur alam semesta dan sampai ke Kekaisaran Qianwu dengan sangat cepat, dan tembusnya yaitu di kerajaan Gunung Naga Hitam karena di sana terdapat dunia dewa. Menurut penjelasan Dylan, dunia dewa merupakan sebuah gate atau jalur transportasi ke seluruh alam semesta. Akan tetapi, untuk menggunakan jalur alam semesta ini memerlukan biaya yang cukup besar. Semakin jauh tempat tujuan, maka semakin mahal juga biaya yang diperlukan. Namun menurut Dylan, selama seseorang meninggalkan tanda di suatu kekaisaran atau tempat tujuan, maka dunia dewa dapat melakukan pengiriman cepat 1 kali dengan biaya yang kecil juga, yaitu setidaknya 3-8 koin Hunyuan atau elemen campuran. Mendengar informasi tersebut, Lo Feng cukup terkejut karena ia tidak menyangka bahwa di alam semesta ini memiliki gate atau ruang teleportasi yang canggih. Kemudian esok harinya, Lo Feng memerintahkan pelayannya untuk segera mempersiapkan kapal kelas F. Mendengar perintah tersebut, beberapa staf terkejut dan segera mengurusnya. Mereka juga berpikir meskipun itu kapal kelas F,
ini akan memerlukan waktu sekitar 1 sampai 2 tahun untuk sampai di Kekaisaran Qianwu. Pada saat ini, Lo Feng berada di dalam kapal milik Dylan. Menurut perkataan Dylan, kapal ini merupakan kapal yang diberikan oleh gurunya, yaitu senior ketiga Lo Feng dan sekaligus murid ketiga Kaisar Yan. Meskipun senior ketiganya orang yang keras, namun ia tetap menyayangi muridnya. Contohnya Dylan. Ia memberikan kapal kelas F ini ke Dylan dan kualitasnya sangat tinggi. Mungkin sebanding dengan kapal kelas F milik Master Hu Yanbo. Kemudian setelah kapal kelas F yang diminta Lo Feng telah dipersiapkan, Lo Feng dan Dylan segera masuk dan berangkat menggunakan kapal tersebut. Singkat cerita, setengah hari kemudian akhirnya Lo Feng dan Dylan telah sampai di sebuah negara dewa atau dunia dewa yang memiliki gate atau ruang teleportasi ini. Lo Feng terkagum dengan pemandangan indah yang berada di dunia dewa ini, dan di sana juga terdapat istana dengan dekorasi yang sangat mewah. Gate yang ada di dunia dewa ini memiliki kemampuan untuk dapat melakukan teleportasi jarak jauh. Namun, bukan berarti seseorang harus mempelajari hukum asal ruang, melainkan ada sebuah energi misterius atau unik yang dapat dikembangkan menjadi jalur alam semesta. Menurut informasinya, setiap pejuang level undying memiliki dunia dewa mereka sendiri, dan itu dapat digunakan sebagai gate atau ruang teleportasi jarak jauh. Dengan begitu, Lo Feng dan Dylan pergi ke dunia dewa milik Dylan dan bersiap untuk menggunakan gate atau ruang teleportasi tersebut. Selain itu, dunia dewa juga dapat digunakan sebagai tempat untuk pertarungan. Akan tetapi, ketika seorang pejuang level undying bertarung di dunia dewa mereka harus menang. Karena ketika mereka kalah, itu merupakan sebuah malapetaka. Ini disebabkan ketika dunia dewa sudah diketahui oleh undying lain, itu akan sangat berbahaya. Namun, bertarung di dunia dewa milik pribadi biasanya memiliki keunggulan karena itu merupakan dunia dewa mereka. Satu hal lagi, jika seseorang menggunakan gate teleportasi dunia dewanya, di tempat tujuan juga tidak boleh terdapat undying lain, karena jika itu terjadi, cepat atau lambat dunia dewa mereka akan ketahuan. Nah, karena Dylan percaya dengan Lo Feng, sekaligus Lo Feng juga masih berada di level tuan domain, ia tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Bisa dibilang, dunia dewa merupakan inti kehidupan dari pejuang level undying. Kemudian, mereka pun segera melakukan teleportasi jarak jauhnya menggunakan gate dari dunia dewa milik Dylan. Beberapa saat kemudian, Lo Feng dan Dylan pun sampai di sebuah planet yang terdapat di Kekaisaran Qianwu. Dylan mengatakan sebelumnya ia pernah mendanai tempat ini, maka dari itu sejauh mana jaraknya, ia akan tetap sampai di tempat ini jika menggunakan dunia dewanya. Menurut perkataan Dylan, energi unik di setiap undying berbeda-beda, sehingga ketika mereka menandai suatu lokasi, mereka juga akan memakai cara yang berbeda juga, tergantung atau sesuai dengan teknik yang mereka pahami. Lalu ketika mereka telah sampai di planet yang pernah ditandai oleh Dylan ini, mereka segera bersiap memasuki kapal alam semesta untuk kembali pergi menuju ke planet Jet. Waktu yang dibutuhkan sekitar 12 hari sampai ke sana. Dengan sisa waktu ini, Lo Feng memanfaatkan untuk menggunakan kabin nutrisi yang sebelumnya diberikan oleh staf perusahaan semesta virtual ketika Lo Feng berhasil menerobos ke level tuan domain atau domain master. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kabin nutrisi ini berfungsi untuk mempercepat proses peningkatan level kekuatan Lo Feng menjadi tuan domain tingkat 9, dan itu diperkirakan memerlukan waktu setengah tahun. Dengan perkembangan yang seperti itu merupakan sebuah peningkatan yang sangat luar biasa. Itulah yang dinamakan mendapatkan kesempatan yang seluruh pejuang di alam semesta ini inginkan.
Singkat cerita, setelah 12 hari kemudian, akhirnya mereka sampai di planet Jet Dome. Dengan demikian, penjaga bawahan Lilan semuanya ikut menghadap ke Lo Feng dan memungkuk memberi hormat. Selain Dilan yang sebagai ketua penjaga, ia juga membawa anggotanya yang berisikan 10 pejuang level Tuan Sektor, 100 level Tuan Domain, dan 1000 level Universe. Menurut penjelasan Dilan, planet Jet Dome merupakan salah satu dari 9 planet administrasi kelas 1 yang ada di Kekaisaran Qianwu. Karena Qianwu termasuk kekaisaran yang luas, maka dari itu mereka menggunakan planet administrasi kelas 1 untuk mengatur kurang lebih 1000 bidang bintang atau kerajaan. Dilan juga menambahkan bahwa planet Jet Dome ini terbentuk dari dunia dewa milik seorang pejuang yang kuat. Mendengar penjelasan Dilan, Lo Feng menganggukkan kepalanya dan ia juga segera ingin membuka warisan rekening bank milik masternya, Huyanbo. Seperti yang diketahui, dari level Star sampai level Tuan Sektor atau World Master, terdapat warisan yang ditinggalkan oleh Huyanbo untuk muridnya, yaitu Lo Feng. Maka dari itu, karena Lo Feng telah berhasil menerobos ke level Tuan Domain, ia sekarang sudah dapat membuka warisan rekening tersebut. Lo Feng juga akan membayar biaya teleportasi ke Dilan sebesar 5-8 koin Hunyuan atau elemen campuran. Karena ia sudah menggunakan dunia dewa milik Dilan untuk berteleportasi. Alasan inilah yang membuat para pejuang Undi Ying tidak ingin menggunakan dunia dewa untuk berteleportasi, sehingga mereka hanya menggunakan kapal alam semesta kelas F untuk bepergian. Bayangkan saja, pejuang Undi Ying hidup lebih dari ratusan juta tahun, dan biasanya mereka hanya dapat mengumpulkan kurang lebih 10.000 koin Hunyuan atau elemen campuran. Dengan misi yang terlalu beresiko, akhirnya mereka tidak ingin terlalu sering mengambilnya. Alhasil kekayaan mereka hanya dapat sampai segitu. Maka dari itulah mereka tidak ingin melakukan perjalanan menggunakan gate teleportasi. Dengan kecepatan terbang mereka, Lo Feng dan para penjaganya dengan cepat memasuki perkotaan yang ada di planet Jet Dome ini. Seperti yang diketahui, Undi Ying yang ada di Kekaisaran Qianwu sangat banyak, dan sepertinya 1/4 dari kebanyakan Undi Ying berada di planet ini, karena planet Jet Dome merupakan planet kelas 1 untuk urusan administrasi. Maka dari itu, kebanyakan Tuan Sektor yang ada di sini tetap harus low profile. Menurut informasinya, perkotaan ini disebut sebagai kota Xiang dan memiliki aturan-aturan tertentu, misalnya seperti dilarang terbang. Dan bagi yang tetap melakukannya, pastilah mereka memiliki latar belakang yang luar biasa dan para eselon atas dari Kekaisaran Qianwu. Nah, karena Lo Feng dan para penjaganya tetap terbang di atas kota Xiang, para penduduk yang ada di bawahnya menatap dengan berbagai ekspresi. Ada yang terkejut, ada yang dingin, dan yang lainnya. Menurut informasinya, penduduk di kota Xiang juga memiliki berbagai macam latar belakang. Ada yang tinggi dan rendah. Mereka semua melihat ke atas udara yang mana Lo Feng dan para penjaganya seperti awan hitam yang menutupi kota. Belum lagi aura tekanan dari 10 level Tuan Sektor penjaga Lo Feng. Namun, yang membuat seluruh penduduk ini terkejut adalah seluruh pejuang kuat ini hanya mengikuti satu orang, yaitu pemuda berlevel Tuan Domain tingkat 1. Dengan begitu, mereka semua mengira bahwa Lo Feng mungkin kerabat dari salah satu dari 300 keluarga pejabat kaisar. Bahkan, pemandangan seperti ini sangat jarang terjadi di kota Xiang. Kemudian Lo Feng menyewa sebuah villa yang ada di kota Xiang untuk mereka tempati. Lalu setelah selesai, Lo Feng meninggalkan penjaganya yang lain dan hanya membawa Dilan ke Bank Galaksi Alam Semesta untuk membuka warisan gurunya. Dikatakan, setiap kota besar yang ada di planet Jet Dome memiliki cabang dari Bank Galaksi Alam Semesta.
Ini dikarenakan penduduk yang tinggal di kota tersebut merupakan orang-orang dari kalangan atas dan memiliki kekayaan yang besar. Maka dari itulah cabang bank galaksi alam semesta diperlukan. Lo Feng sangat penasaran kali ini seberapa banyak warisan rekening milik gurunya yang akan ia buka. Sebenarnya Lo Feng tidak ingin berekspektasi tinggi karena menurut perkataan Babata, sebagian besar kekayaan gurunya diperuntukkan untuk kapal alam semesta dan perkembangan rotan kontak awan. Akan tetapi dengan perkiraan kekuatan Huyanbo yang berada di level undi general, harusnya kekayaannya cukup banyak. Singkat cerita, Lo Feng dan Dylan pun sampai di bank galaksi alam semesta. Di sana mereka berdua melihat banyak sekali orang yang mengantri menunggu giliran. Lo Feng dan Dylan pun berdiri bersama, dan tak lama itu datang sebuah robot memindai mereka. Karena bank galaksi alam semesta memiliki data lengkap orang yang memiliki status tinggi dari 5 perusahaan raksasa, misalnya seperti Lo Feng, jenius alam rahasia primal atau Purba, dan Dylan, maka dari itu mereka dituntun ke suatu ruangan oleh pelayan wanita. Wanita pelayan ini mengatakan karena status Lo Feng dan Dylan sangat tinggi, tidak ada satupun orang di cabang bank galaksi alam semesta ini yang memiliki otoritas untuk membantu. Maka dari itu, pelayannya akan menggunakan AI atau AI. Mendengar itu, Lo Feng dan Dylan mengangguk. Nah, karena hanya orang yang bersangkutan yang dapat masuk ke dalam ruang rahasia. Dengan begitu, Lo Feng meninggalkan Dylan dan ia memasuki ruangan tersebut sendirian. Di dalam ruang rahasia, AI wanita membantu Lo Feng membuka warisan rekening gurunya. Dengan kode rumit dan energi roh yang harus sesuai sebagai murid resmi dari Huyanbo, Lo Feng akhirnya dapat membukanya. Lo Feng terlihat tampak gugup dan penasaran seberapa banyak warisan gurunya yang harus dibuka ketika ia menjadi tuan domain. Cek saldonya, ucap Lo Feng. Dengan sekejap, AI wanita tersebut menampilkan seluruh saldo yang berjumlah sekitar 3 juta lebih koin Hunyuan atau elemen campuran. Ketika melihat keseluruhan saldo ini membuat Lo Feng sangat terkejut. Bagaimana mungkin seorang pejuang level undi general mandiri seperti Master Huyanbo dapat mengumpulkan kekayaan sebanyak ini? Belum lagi ini baru warisan yang harus dibuka ketika Lo Feng di level tuan domain, dan masih ada warisan di level tuan sektor nantinya. Lo Feng semakin penasaran akan hal tersebut. Lo Feng sangat bersemangat sekaligus senang karena gurunya Huyanbo benar-benar mewariskan kekayaan yang sangat banyak padanya. Dengan kekayaan ini, seharusnya masternya ini dapat membeli beberapa kerajaan yang setara dengan kerajaan Gunung Naga Hitam. Kemudian, Lo Feng memerintahkan AI tersebut untuk langsung mentransferkan keseluruh uang ini ke akun miliknya. Akan tetapi ketika transferannya berhasil, pelayan AI wanita mengatakan bahwa ada 2 akun yang terkait dengan akun yang baru saja dibuka dan di dalamnya terdapat uang. Akun pertama terdapat 10.000 koin Ganwu dan akun kedua terdapat 3 koin Hunyuan atau elemen campuran. Mengetahui itu, Lo Feng teringat ketika gurunya mewariskan kekayaan ke muridnya, ia sempat membagikan beberapa akun, yaitu akun level star atau stellar, akun level universe, akun level tuan domain, dan akun level tuan sektor. Dengan demikian, akun yang tertaut barusan ialah akun level star dan level universe, dan di dalamnya juga terdapat cukup banyak uang. Lo Feng tersenyum tipis ketika mengetahui bahwa masternya benar-benar murah hati. Padahal sebelumnya, Lo Feng sudah membuka akun level star dan universe, namun masih tertaut dengan akun tuan domain dan memiliki uang di dalamnya. Dengan begitu, Lo Feng meminta ke AI atau AI tersebut untuk mentransfer semuanya ke akun miliknya sendiri.
Sistem transfer ini memerlukan energi roh. Hanya dengan begitu, kekayaan yang ada di dalam akun rekening dapat terjamin keamanannya. Karena hanya seseorang yang memiliki energi roh serupa yang dapat membuka akun tersebut. Setelah mendapatkan uang yang banyak, Lo Feng tidak lupa mentransfer uang ke Dylan sebesar 8 koin Hunyuan untuk hutang menggunakan dunia dewanya. Kemudian Lo Feng keluar dan mengajak Dylan untuk kembali ke villa yang sudah dipesan sebelumnya. Karena telah mendapatkan lebih dari 3 juta koin Hunyuan atau elemen campuran, saat ini suasana hati Lo Feng sangat senang. Setelah sampai di kamarnya, Lo Feng lalu memasuki dunia virtual dan berada di dalam kediamannya yang ada di alam rahasia primal atau purba. Di sana, Lo Feng dan Babata melihat sebuah pesan dari Bank Galaksi Alam Semesta. Pesan itu menginformasikan bahwa sekarang Lo Feng telah menjadi klien bintang 4. Melihat isi pesan itu, Lo Feng cukup terkejut dan menanyakan berapa banyak kekayaan yang diperlukan untuk menjadi klien bintang 5. Menurut penjelasan Babata, untuk menjadi klien bintang 3 memerlukan jumlah kekayaan 3 koin Hunyuan. Lalu untuk klien bintang 4 memerlukan kekayaan lebih dari 10.000 koin Hunyuan atau elemen campuran. Sedangkan untuk menjadi klien bintang 5 memerlukan kekayaan 10 juta koin Hunyuan atau elemen campuran. Dikatakan dulunya Master Huyanbo pernah memiliki kekayaan lebih dari 10 juta koin Hunyuan dan ia berhasil menjadi klien bintang 5. Namun kekayaan ini tidak bertahan lama karena ia menggunakan lebih dari 6 juta untuk membuat armor kontak awannya menerobos ke level Undiying. Maka dari itulah di antara Undiying General, Huyanbo termasuk kuat dan sulit dikalahkan karena ia memiliki armor kontak awan. Namun sayangnya, ia saat itu menghadapi musuh yang berada di level Undiying King, yang selangkah lagi menjadi Undiying Emperor. Menurut penjelasan Babata, di alam semesta ini terdapat juga Undiying yang miskin dan juga kaya. Jika Undiying itu miskin, berarti ia tergolong lemah jika dibandingkan dengan Undiying lain, dan hanya memiliki kekayaan kurang lebih 1.000 koin Hunyuan. Dan untuk Undiying kuat seperti misalnya Undiying General, mereka biasanya memiliki kekayaan yang lebih banyak, yaitu sekitar 10 juta koin Hunyuan. Namun, ini dihitung berdasarkan keseluruhan kekayaan, bukan uang tunai. Berbeda dengan kekayaan Huyanbo saat itu, ia memiliki uang tunai lebih dari 10 juta koin Hunyuan dan belum lagi keseluruhan kekayaannya. Kemudian, Lo Feng segera membuka komputer kuantumnya dan memilih item untuk membantu rotan kontak awannya menerobos ke level Tuan Sektor atau War Master. Ketika ia melihat informasinya, ada 3 cara untuk membuat rotan kontak awan menerobos. Yaitu pertama, evolusi normal membutuhkan waktu 3 tahun dan menghabiskan 10.000 koin Hunyuan. Kedua, evolusi sedang membutuhkan waktu 1 tahun dan menghabiskan 19.000 koin Hunyuan. Dan yang ketiga, evolusi super membutuhkan waktu 3-6 bulan dan menghabiskan 30-85.000 lebih koin Hunyuan atau elemen campuran. Kekuatan sejati rotan kontak awan memiliki perbedaan sesuai dengan tingkat evolusi mereka. Jika diasuh dan diberikan item terbaik, maka kekuatannya akan sangat kuat. Menurut penjelasan Babata, semakin banyak cabang rotan kontak awan, maka semakin sulit pula untuk menerobos ke level Undiying nantinya. Dikatakan bentuk sempurna dari rotan kontak awan memiliki 300-an cabang, dan itu terjadi saat masa lampau. Dan sekarang rotan kontak awan Lo Feng memiliki kekuatan di level Tuan Domain dengan 108 cabang. Jika diberikan evolusi super, maka kekuatannya akan meningkat menjadi Tuan Sektor dan memiliki 216 cabang. Dengan cabang sebanyak ini, menurut perkataan Babata,
cukup sulit untuk menerobos ke level Undiying nantinya. Namun, dengan latar belakang Lo Feng yang merupakan jenius perusahaan semesta virtual, ia tidak perlu memperhatikan hal itu. Nah, dengan begitu Lo Feng bersemangat untuk memberikan evolusi super ke rotan kontak awannya dengan menghabiskan 85.000 koin Hunyuan beserta item berharga lainnya. Lalu, untuk perbaikan kapal milik masternya Huyanbo, ia akan menyerahkan ini ke perusahaan semesta virtual. Dengan teknologi yang tinggi, seharusnya perusahaan semesta virtual dapat mengembangkan dan memperbaikinya dengan baik. Nah, cukup sampai di sini dulu videonya. Oke, enjoy. Bye-bye.